Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Hari ini kita akan mempelajari materi seputar cyberbullying. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari kita simak video selengkapnya. Pernahkah kamu mendapati komentar tidak menyenangkan di salah satu postingan media sosialmu? Setelah membaca komentar tersebut, kamu menjadi merasa kurang percaya diri, marah maupun takut. Tahukah kamu bahwa kamu mungkin baru saja mengalami yang dinamakan dengan cyberbullying? Cyberbullying merupakan fenomena yang cukup umum ditemukan pada era perkembangan teknologi seperti sekarang. Dampak perundungan di dunia maya ini bahkan tidak kalah mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan perundungan secara langsung. Berikut adalah beberapa hal yang perlu kalian ketahui seputar cyberbullying. Cyberbullying merupakan perundungan atau perilaku agresif yang dilakukan kepada orang lain secara terus-menerus dalam waktu yang lama melalui media sosial. Perundungan tersendiri dapat terjadi di dunia nyata yang disebut dengan bullying dan di dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Berikut adalah perbedaan antara bullying dan cyberbullying. Bullying terjadi pada waktu dan tempat tertentu atau terbatas, misalnya di sekolah. Sedangkan cyberbullying dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Pada bullying, pelaku juga bisa dapat langsung diketahui karena kita melihat langsung pelakunya. Sedangkan pada cyberbullying, pelaku dapat menggunakan akun anonim sehingga sulit untuk dilacak dan diketahui. Pada kasus bullying dunia nyata, biasanya korban tidak berani melapor karena takut akan terjadinya tindakan pembalasan. Sedang pada cyberbullying, korban dapat melakukan report akun pada media sosial yang digunakan untuk melakukan cyberbullying. Selain itu, pelaku dapat melihat dampak bullying pada korban secara langsung pada perundungan dunia nyata. Sedangkan pada perundungan dunia maya, pelaku tidak dapat melihat dampak cyberbullying pada korban secara langsung. Seseorang yang menjadi korban bullying pada dunia nyata dapat mencari tempat aman untuk berlindung, misalnya saja di rumah, atau berlindung kepada orang yang berwenang. Sedangkan untuk korban cyberbullying, sangat sulit untuk mencari tempat aman untuk berlindung. Hal ini dikarenakan media sosial dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga terkesan tidak ada tempat untuk berlindung. Beberapa faktor yang memicu seseorang melakukan tindak cyberbullying diantaranya adalah gangguan kesehatan mental, pernah menjadi korban perundungan sebelumnya, kemudian perasaan dendam, rasa ingin terkenal, dan perasaan kesepian. Data dari Broadband Search berikut menunjukkan beberapa faktor penyebab terjadinya cyberbullying. Di antaranya adalah penampilan fisik, pendidikan atau prestasi, kemudian ras, jenis kelamin, status finansial, agama, dan lainnya. Lantas, apa saja sih perilaku yang bisa dikategorikan sebagai cyberbullying? Berikut adalah beberapa contoh dari perilaku cyberbullying. Yang pertama adalah menyebar kebohongan dengan mengunggah foto atau video yang mempermalukan seseorang. Kedua, mengirimkan pesan atau ancaman kepada seseorang di berbagai media sosial. Selanjutnya, mengomentari unggahan dengan komentar negatif yang menyakiti orang lain. Bagi korban, cyberbullying dapat berdampak pada psikologis, sosial, dan fisik. Pelaku cyberbullying cenderung bersifat agresif, impulsif, mudah marah, berwatak keras, ingin mendominasi dan kurang berempati kepada orang lain, serta akan dijauhi teman-temannya. Sementara itu, bagi orang lain yang menyaksikan perilaku cyberbullying dapat beranggapan bahwa perilaku tersebut wajar dilakukan di masyarakat. Hal ini memungkinkan orang lain untuk bergabung dan melakukan cyberbullying. Cyberbullying memiliki jenis yang beragam. Berikut adalah beberapa jenis dari cyberbullying. Yang pertama adalah flaming, yaitu tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Yang kedua adalah harassment, yaitu tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks, jejaring sosial dengan intensitas terus-menerus. Yang ketiga ada denigration, yaitu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet. Yang keempat ada cyberstalking, yaitu tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Selanjutnya adalah impersonation,
yaitu tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Dan yang terakhir adalah outing and trickery, yaitu tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Apabila kamu menjadi korban cyberbullying, cobalah lakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah blok dan laporkan tindakan cyberbullying melalui fitur yang disediakan oleh setiap media sosial. Kemudian, hubungi helpline untuk meminta saran dan perlindungan dari tindakan cyberbullying. Selanjutnya, simpan semua percakapan dan tangkapan layar dari situs web sebagai bukti adanya cyberbullying. Beritahu keluarga, teman, atau guru yang dapat memberikan bantuan perlindungan dari cyberbullying. Dan yang terakhir adalah jangan membalas pesan dari pelaku cyberbullying. Sementara itu, untuk mencegah terjadinya cyberbullying, kita sebaiknya berhati-hati sebelum mengunggah konten. Pikirkan terlebih dahulu apakah konten tersebut menyakiti orang lain atau tidak. Kamu juga dapat mengatur privasi di media sosial agar tidak diketahui oleh publik. Hukum di Indonesia juga memberikan sanksi yang tegas terhadap tindak kejahatan ini. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan perubahannya. Sekarang kamu telah mempelajari tentang materi cyberbullying. Selanjutnya, untuk menguji pengetahuanmu, mari kita sama-sama berlatih untuk memecahkan tantangan berikut ini. Berdasarkan data dari Center for Digital Society per Agustus 2021, terdapat setidaknya 43,35% peserta didik dengan rentang usia 13-18 tahun menjadi korban cyberbullying dan 38,41% menjadi pelakunya. Tingginya kasus tersebut dapat berdampak buruk bagi keberlanjutan generasi muda. Oleh karena itu, kita perlu mencegah perilaku cyberbullying. Sekarang, buatlah poster digital yang berisi tentang perilaku cyberbullying dan dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, berilah ajakan yang bersifat persuasif pada postermu agar setiap orang ikut serta menerapkan perilaku anti-bullying. Unggahlah poster tersebut di media sosial seperti Instagram maupun Facebook, kemudian kirimkan tautannya kepada guru dan teman-temanmu. Sekian materi kita hari ini, sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.